Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan tentang K-means. Jadi, K-means itu adalah salah satu unsupervised machine learning algorithm yang paling sederhana dan populer. Tujuan dari algoritma ini adalah untuk menemukan grup dalam data dengan jumlah grup yang diwakili oleh variabel K. Variabel K sendiri adalah jumlah klaster yang kita inginkan. Jadi, di sini ada algoritma K-means. Yang pertama, tentukan K sebagai jumlah klaster yang ingin dibentuk. Yang kedua, bangkitkan K centroid atau titik pusat klaster awal secara random. Ketiga, hitung jarak setiap data ke masing-masing centroid. Yang keempat, setiap data memilih centroid yang terdekat. Yang kelima, tentukan posisi sentroid baru dengan cara menghitung nilai rata-rata dari data-data yang memilih pada sentroid yang sama. Yang terakhir, kembali ke langkah 3 jika posisi sentroid baru dengan sentroid lama tidak sama. Jadi pasti kalian membaca algoritma ini masih bingung, jadi kita langsung saja ke studi kasusnya. Ya, jadi di sini ada data mahasiswa dengan kuliah UTS, tugas, dan UAS. Di sini ada 15 data. Jadi langsung saja kita melakukan K-means. Jadi yang pertama itu adalah penentuan titik pusat klaster. Jadi di sini saya menentukan nilai K-nya itu ada 3. Jadi klaster yang pertama itu nilai tinggi, klaster yang kedua itu nilai sedang, dan klaster yang ketiga itu adalah nilai rendah. Jadi untuk klaster yang pertama di sini saya mengambil dari data yang ke-9 ini. Terus klaster yang kedua nilai sedang saya ambil dari data ketiga yang ini. Terus yang terakhir klaster yang ketiga nilai rendah saya ambil dari data 10 yang ini. Udah menentukan K dan nilai klasternya. Jadi yang kedua adalah perhitungan jarak pusat klaster menggunakan rumus Euclidean. Jadi di sini untuk klaster yang pertama yaitu pada baris pertama nilai UTS dikurang dengan UTS pada klaster 1 dipangkatkan 2, terus nilai tugas di baris ke-1 dikurangkan dengan klaster tugas 1 jadi cuma 3, dan terus UAS di baris 1 dikurangkan dengan nilai UAS pada klaster 1 dan dipangkatkan 2. Itu hasilnya adalah 12,5. Lakukan seterusnya. Apabila C2 mengambil dari nilai klaster 2, apabila C3 mengambil nilai klaster 3. Setelah mendapatkan hasil dari seluruh data, lalu kita mencari jarak terpendeknya. Jadi kita cari jarak terpendeknya, misalkan di sini 12, 24 sama 52. Jarak terkecilnya adalah 12. Jadi baris pertama ini masuk ke dalam klaster 1. Ya ini untuk mesin mempelajarinya. Tapi kalau manusia melihatnya sudah bisa memastikan bahwa dia masuk ke klaster 1 itu dengan tinggi dengan nilai segini. Dan lakukan sampai baris ke-15. Setelah dapat klasternya masing-masing, kita masukkan ke pengelompokan data. Pada tabel ini kita masukkan apabila nilainya 1 itu dia berisi klasternya. Misalkan baris 1 di sini ada satunya di field C1, berarti dia baris 1 itu adalah klaster 1. Setelah kita kelompokkan, lalu kita mencari posisi sentroid baru dengan menghitung rata-rata yang memilih pada sentroid yang sama. Jadi di sini contohnya kita contohkan pada klaster 1 dulu. Jadi klaster 1 di sini ada di baris 1, 2, 7, 9, dan 13. Jadi pada baris pertama kita ambil nilainya 89,975. Terus baris kedua juga, baris ke-7, baris ke-9, baris ke-13. Kita jumlahkan pada field UTS-nya dulu. Itu dengan nilai 450.
Lalu 5 ini dapat dari mana? 5 ini adalah total dari clustering 1, itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini ada totalnya ada 5 untuk clustering 1. Jadi 450 dibagi 5 hasilnya 90, dan lakukan pada clustering 1, 2, dan 3. Lalu hasilnya ini kita apakan? Kita lakukan iterasi yang kedua. Jadi iterasi kedua ini untuk cluster 1, 2, dan 3 ini mengambil nilai yang kita dapat dari menentukan posisi centroid baru tadi. Misalkan 90, 85, 84 ini adalah C1, jadi kita isikan nilainya ke C1. Nah, di sini. Dan cluster 2 juga dan cluster 3. Jadi kita melakukan langkah sebelumnya tadi, mencari Euclidean tapi dengan nilai cluster yang berbeda. Jadi mendapatkan hasil 10, 26, 49 pada baris 1. Jadi jarak terpendeknya adalah 1. Jadi untuk baris pertama di iterasi kedua ini jarak terpendeknya tetap di cluster 1. Lakukan sampai baris ke-15. Setelah mendapatkan clusternya masing-masing, kita kelompokkan lagi. Kita kelompokkan pada tabel ini. Setelah kelompokkan, kita mencari posisi centroid baru juga. Sama seperti tadi, kita totalkan semuanya yang ada di cluster 1 lalu dibagi dengan jumlah yang ada pada cluster 1 yang hasilnya 90 dan seterusnya. Tapi sebelum kita masuk ke iterasi 3, kita cek dulu apakah pengelompokan iterasi kedua dan iterasi ke-1 sama. Jika sama, maka kita akan hentikan iterasi. Itulah algoritma dari Cummins. Jadi kita cek. Nah, di sini bisa kita cek saja karena ini menggunakan rumus tidak bisa di copy. Kita cek apakah sama, dan ternyata sudah sama pengelompokannya. Jadi kita tidak perlu lagi melakukan iterasi ketiga. Jadi hasil akhirnya adalah pengelompokannya ini ada baris pertama dan baris 15 sudah mempunyai klasternya masing-masing. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk Cummins ini. Bila kalian masih bingung, tulis pertanyaan kalian di komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.